Hai, balik lagi di channel aku di Navy Rose World. Klein aber oh. Nah, apa kabar semuanya? Ini udah malam sebenarnya. Kebetulan Altea jadi baru aja tidur, jadi aku bisa mengoceh. Aku akan meneruskan pembicaraan kemarin yang kalian nanya banget untuk permainan-permainan atau mainan-mainan apa aja yang sebenarnya dibutuhin sama anak berusia 3-6 bulan. Nah, sebelum aku mengoceh banyak-banyak, langsung aja di klik dulu like buttonnya, di subscribe dulu dan nyalain loncengnya jadi kalian tahu video-video apa lagi yang akan aku bikin selanjutnya. Oke, yang pertama 3-6 bulan. Nah, umur 3 bulan itu mereka udah mulai merangkak-rangkak. Jadi kalian harus banget punya playmat yang bagus. Nah, playmat yang bagus apa? Kebetulan aku menemukan banget setelah banyak banget aku baca-baca terus review-review kesana kesini. Nah, playmat yang bagus adalah dari brandnya Kobe House. No, aku nggak dapat endorsement dari Kobe House dan memang agak mahal si Kobe House ini. Kalau nggak salah harganya sampai 3 jutaan. Aku beli yang XL. Nah, ada yang kecilnya juga dan itu 2 juta. Jadi cuman beda, I think cuman beda 200 atau 300 ribu doang gitu. Jadi aku beli sengaja yang XL. Jadi dia bisa jauh gitu loh jangkauan ngerangkaknya. Nah, pada saat dia ngerangkak emang masih belum begitu jatuh-jatuh. Nah, pada saat dia udah mulai ke 5 bulan, nah itu Altea udah mulai berdiri, kayak berdiri sendiri gitu. Dia pegangan terus berdiri terus jatuh gitu. Nah, pada saat 5 bulan inilah yang krusial. Pada saat dia jatuh-jatuh terus, nah aku butuh banget playmat yang bener-bener fluffy. Cuman si Kobe House doang ini yang fluffy. Banyak banget playmat-playmat lain yang lucu-lucu motifnya. Terus udah gitu adalah yang lain tuh kayak kalau kena pisau gitu-gitu nggak sobek. Tapi kayak setelah semua review kayaknya aku butuh itu yang fluffiness. Jadi even palanya kena tapi it's okay. Kalian juga harus punya, kalian review juga, mungkin ada yang baru di luar sana, I don't know. Cuman Kobe House is amazing. Oke, yang kedua aku beli Kobe House fansnya. Sebenarnya aku beli Kobe House fansnya ini setelah dia umur, I think udah umur 5 bulanan setengah. Jadi kayak 1 bulan setelah aku beli playmatnya, nah Altea tuh udah mulai jalan ke sana sini. Jadi setiap dia jalan, aku ambil lagi setiap dia jalan. Nah, jadi aku bikinin pagar, jadi dia cuma bisa main di dalam pagar itu dan aku nggak usah bingung atau takut dia akan megang apa yang nggak safe. Jadi dia cuma ada di pagar itu dan di dalam pagar itu ya mainan-mainan dia aja yang bener-bener safe. Nah, fansnya ini banyak banget dari yang lain juga, which is I don't know, I think ada yang agak murah juga. Cuman kebetulan aku beli yang di Kobe House again karena emang jadi satu aja biar pas gitu loh. Dan emang warnanya kebetulan si Kobe House ini lucu banget. Jadi aku beli lagi yang di Kobe House fansnya. Tapi kalian bisa mau, kalau seandainya mau yang lebih budget, kalian bisa cari yang harganya lebih murah, itu ada juga. Dan I think masih bagus juga kok kualitasnya. Kalau seandainya pagar kayaknya nggak apa-apa, nggak usah harus beli yang mahal atau gimana-gimana, it's okay. Kemudian kalian beli bouncer yang berdiri. Kalau seandainya kalian nggak mau beli, sewa aja. Karena aku juga sewa untuk bouncer ini karena cuma dipakai kayak cuman sebulan kayaknya sama Altea, 1,5 bulan kayaknya, karena dia masih suka. Jadi aku cuman sewa. Sebelum pada tanya sewanya di mana ya, aku sewanya di Giggle.id. Kalau nggak salah www.giggle.id. Nah, kalian bisa coba cari ke sini. Untuk bouncernya itu bouncer yang berdiri gitu loh, kalau yang dia bisa twing gitu. Jadi nah itu tuh permainannya ini tuh dia banyak mainan di depannya. Jadi kursinya dia tuh bisa muter. Jadi bisa apa ya, interaktif, dia bisa muterin badannya sendiri. Tapi biasanya kalau baru-baru si baby belum bisa muter, jadi dia baru bisa bouncing aja. Pada saat dia bouncing, dia tuh kayak menguatkan kaki. Jadi kakinya akan lebih kuat, jadi dia bisa langsung berdiri sendiri gitu. Nah, kalau seandainya dia udah bisa bouncing dan berdiri, baru dia mulai grabbing semua mainan yang ada di sekitarnya. Jadi dia bisa muter 360 derajat, which is amazing banget. Aku coba lagi sewa untuk kursi makan. Kursi makannya kenapa sih nggak beli? Karena aku sewa dari dia umur 3 bulan, jadi pas Altea udah mulai duduk, tapi kan nggak duduk tegak banget ya, karena memang masih belum boleh gitu. Jadi pas dia mau duduk, jadi duduk segini. Nah, aku sewa, aku lupa, kalau nggak salah itu Chico ya, aku akan ada di sini. Nah, aku sewa yang itu.
Nanti aku akan kasih tau ke kalian di sini karena aku lupa banget, sorry. Ya, jadi dia tuh bisa sampai 4 atau 5 senderan gitu loh. Jadi bisa tegak banget, terus agak segini, dan agak segini. Jadi even though dia ketiduran di situ juga sebenarnya nggak apa-apa. Kayak car seat gitu sebenarnya. Jadi it's really good banget. Nah, aku udah ngebiasain setiap dia makan, dia ke situ jadi kayak ada stripe-nya gitu. Jadi dia nggak bisa kemana-mana. Dan yang lebih enaknya aku akan ninggalin dia kalau seandainya dia capek ketiduran aja pas udah 3 bulan tuh kayak dia udah bosen banget gitu loh mau ngapain. Jadi ya udah dia maunya duduk. Secara kayak gendong terus juga nggak mungkin juga. Jadi aku diemin dia di kursi makan tersebut. Oke, yang nextnya masih dengan Komotomo Teeter. Yang Komotomo Teeter aku ngasih tahu juga ke kalian pada saat umur 0 bulan. Aku udah punya si Komotomo Teeter ini karena Altea seneng banget untuk nge-grabnya. Nah, Komotomo Teeter ini masih disukain juga sama Altea sampai dia umur, sampai sekarang actually udah 1 tahun dia masih aja mau pakai Komotomo Teeter karena bener-bener enak banget genggamannya dan halus banget. Kalian cobain dulu dan bakalan surprise banget itu karena bakal halusnya parah banget, empuknya, terus kayak gitu pas digigit tuh bener-bener emang bagus banget gitu. Dan karena itu jari-jari gitu kan, jadi tuh kayak dia kayak jari-jari kayak, karena anak bayi tuh dia suka banget untuk ngemutin jari, I don't know why. Nah itu tuh pas banget gitu kayak jari-jari mereka sendiri, jadi pas banget. Nah itu kalian harus punya juga si Komotomo Teeter ini. Nggak usah beli cari-cari teeter yang lain, kalian akan menghabiskan uang cuman untuk mencari-cari yang empuk, yang enak, yang apalah. Langsung aja belinya di Komotomo si teeter ini. Yes, agak lebih mahal sedikit but it's okay, kalian punya 1 dan itu udah that's it, it's amazing. Terus kalian mau minyak telon. Sebenarnya minyak telon udah dari bayi dan aku juga udah ngasih tahu yang dari 0 sampai 3 bulan. Altea juga pakai minyak telon dan minyak telonnya Altea aku beli dari minyak telon eksklusif Doodle. Nah si Doodle ini enak banget. Aku nggak berpaling kemana-mana setelah aku nemuin si Doodle ini karena wanginya mantap. Mantap. Emang bener-bener enak banget wanginya dan dapat komplement banyak banget Altea setiap kita keluar. Jadi ya. Oke, yang ketujuh aku udah coba beli ring neck. Nah ring neck ini aku beli kayaknya dia umur 4, oh no, udah 3 bulan ya, bener dia 3 bulan aku udah beli. Kalau nggak salah si ring neck ini baru boleh dipakai pada saat si bayi itu minimal 5 kg. Jadi dia nggak sampai berapa bulan, jadi berapa bulan aja tapi dia harus 5 kg minimal karena size lehernya itu udah pakem gitu loh di sininya, jadi dia nggak kecilan. Takutnya kalau lehernya kecilan dari ringnya dia tenggelam juga kan. Jadi umur 3 bulan itu Altea pas banget, dia 5 kiloan. Nah itu udah bisa dipakai. Kalau kalian mikir kok udah dipakein gitu kan, apa emang berenang? Iya beneran berenang banget di kolam berenang, dia udah berenang apparently. Lagi pula kalau kalian ke Mom Enjo itu kayak massage gitu, baby spa. Nah itu juga mereka punya kan kayak berenang spa-spanya gitu di kayak batap-batapnya mereka. Nah mereka juga pakein si baby ring ini gitu. Jadi sama aja, tapi memang Altea udah aku bawa ke kolam berenang beneran. Oke, yang ke-8 itu ada mainan rajut. Jadi mainan tapi yang dari rajutan. Nah ini enak banget, dipegangnya tuh juga empuk karena dia rajutan. Terus dia bisa digigit-gigit juga. Nah Altea tuh suka banget sama ini. Aku nggak tahu apakah bisa mendapatkan di sini. I think bisa. Aku pernah lihat kayaknya waktu itu di Grand Indonesia juga aku pernah lihat ada beberapa boneka yang dari rajut-rajut juga. Nah, bahan yang dari rajut ini lebih baik. Makanya kalian coba masih kecil jangan dibeliin yang benar-benar banyak banget plastiknya atau kaca. Jadi kalian beliin rajut, terus udah gitu kayak silikon. Nah itu lebih bagus dibandingkan kayak plastik. Kemudian yang ke-9 aku beli Baby Bjorn. Jadi kalian tahu kan gendongan yang di depan. Nah, gendongan yang di depan ini aku beli. Kalian kalau seandainya beli gendongan harus, kalau aku pribadi jangan beli online karena kalian harus cobain ke babynya juga. Jangan bilang ya udah aku beli yang paling mahal, paling keren, paling mantap, tapi ternyata babynya nggak suka di dalam itu. Nah itu yang terjadi sama aku. Aku nggak beli, aku untungnya tidak beli online. Jadi aku waktu itu aku udah tahu banget, aku pengen banget punya si Ergo Baby gitu kan. Nah terus udah gitu pokoknya Ergo Baby udah amazing deh, reviewnya bagus banget dan segalanya. Jadi aku langsung lah ke Mother Care dan aku pengen beli si Ergo Baby. Untungnya aku bawa Altea juga dan aku coba di Altea dan Altea ngamuk sengamuk-ngamuknya. Entah gimana cara masukin babynya yang Altea nggak suka. Jadi kita nggak jadi beli si Ergo Baby dan aku menemukan Baby Bjorn. Aku beli Baby Bjorn yang ini, yang mesh, I think air mesh, something like this. Nah si air mesh ini itu gampang banget, cuman celak, itu udah enak banget. Dan bener-bener aku bisa ngapa-ngapain, dia ada di depan, terus aku udah bisa ngapa-ngapain. Plus pada saat kita travel, si Baby Bjorn ini bener-bener kayak lifesaver. Karena kan kayak aku harus bawa tas, terus udah gitu harus ngasih visa, harus ngasih apa. Jadi pas lagi kita ke Jerman ini, kita sebenarnya beli pada saat kita mau travel ke Jerman. Jadi aku udah mikir gitu, gila kayak di dalam pesawat mungkin aku harus gendong-gendong Altea dan capek banget kalau gendong kayak gini.
pegel tangan, jadi aku beli itu siap-siap dan ternyata beneran kepake banget. Bahkan sampai sekarang kalau seandainya kita pergi takut Alteanya ngantuk tidur, terus akunya bawaannya banyak, kayak at least bawa 2 bawaan, at least aku bawa si Baby Bjorn ini, jadi Altea safe di depan dan aku masih bisa bawa bawaan yang lain. Good. Jadi kalau seandainya kalian mau beli gendongan harus dicoba dulu, jangan langsung aja beli gitu loh. Jadi tergantung, karena depend on the baby, bukan berarti si gendongannya ini mahal atau nggak kemurahan atau apa, tapi bayi itu beda-beda. Yang ke-10 aku ada yang namanya buku, dan beli buku-buku kain. Bahkan kalian bisa beli buku yang pas dipencet ada nyet gitu-gitu. Terus udah gitu yang warnanya banyak, jadi si bayinya tuh suka ngeliat warna-warninya. Sebenarnya dia nggak ngerti kan mau baca apa. Anyway, si buku kain ini juga biasanya tulisannya sangat amat sedikit, jadi nggak banyak juga, tapi dia banyak kainnya itu ada yang kresek-kresek lah, terus ada yang cuman kain biasa, jadi dia lebih ke touchingnya gitu, ke feeling touchnya seperti apa. By the way, aku savlog kayak rambut gue kayak mengkilap abis di sini. Sehat benar sepertinya. Aku beli lagi untuk beliin penyangga kasur, this one. Jadi pas baru-baru sebelum Altea tidur sendiri, dia tidur sama aku gitu. Tapi kalau seandainya pun dia nggak tidur, dia mau main, nah aku beliin penyangga ini karena Altea pernah jatuh dari kasur. Karena kita berpikir dia tidak bisa berbuat apa-apa pada saat bayi, ternyata dia udah bisa ngerangkak dan sampai naik. Jadi tuh padahal udah dikasih so many pillows, kayak bantal-bantal sama guling, ternyata dia bisa naik ke bantal-bantal guling ini dan terjun ke situ. Akhirnya kayak jontor gitu bibirnya dan sampai berdarah gitu. Untungnya nggak apa-apa, alhamdulillah. Jadi untungnya nggak kenapa-napa, dan semenjak saat itu aku tidak meremehkan Altea kayak dia nggak bisa apa-apa. Ternyata dia sudah bisa. Jadi aku ngebeliin si Baby Safe ini. Aku beli yang Baby Safe. Ya, aku juga sebenarnya beli ini tuh second. Aku nggak beli yang baru karena barunya kalau nggak salah 600.000, dan aku nyari-nyari yang second hand kan. Lagi pula kayaknya nggak penting banget untuk yang baru, maksudnya hygiene atau apa udah tinggal dicuci juga udah bakalan hygiene. Aku beli second cuman 200.000 I think. Jadi ya aku belinya second aja. Sekarang itu aja dari aku, dan mungkin nextnya aku akan membandingkan stroller yang harganya 12 juta dan yang harganya hanya 1 juta. Jadi makanya stay tune, dan aku akan ngasih tahu kalau seandainya mau beli stroller cuman harga 1 juta kalian harus beli stroller yang apa. Tapi kalau seandainya memang budget kalian banyak, dan aku akan ngasih tahu ke kalian juga stroller yang apa yang harus kalian beli. Ya, itu aja dari aku. Semoga kalian suka, dan kalau seandainya kalian dari tadi sudah mendengarkan, jangan lupa like-nya mana dan subscribe, nyalain loncengnya juga. By the way, kalau seandainya kalian mau lihat keseharian aku kayak apa, kalian bisa follow aku di Instagram nevi.rose. Oke, itu aja dari aku. Bye guys. You guys stay happy, less drama. Auf Wiedersehen.